Saudara-saudara, di bagian keempat ini ya, saya akan sharing mengenai kunci keberhasilan sebuah transformasi digital. Atau sering dikatakan, apa sih critical success factornya transformasi itu berhasil? Ada beberapa faktor yang membuat transformasi berhasil. Yang pertama adalah tentu saja komitmen dari perusahaan. Ya, komitmen dari perusahaan ini sangat penting, saudara-saudara sekalian. Kenapa? Karena setiap perusahaan punya nakoda, punya captain, ya, punya tim pimpinan yang akan mengendalikan kemana arah perusahaan ini berada. Jadi nakoda dari sebuah transformasi adalah pimpinan dari perusahaan itu sendiri. Ya. Kemudian yang kedua, pimpinan itu tidak ada gunanya kalau tidak didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Didukung oleh owner atau pemilik, didukung oleh karyawannya untuk bersama-sama melakukan transformasi. Ya, jadi pimpinan didukung oleh anak buahnya dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk juga pelanggan dan mitra-mitra bisnisnya. Setelah itu yang ketiga, pimpinan tersebut bersama dengan semua pendukungnya harus memiliki roadmap yang jelas. Ya samalah kalau kita ingin dalam perjalanan Jakarta ke Surabaya gitu ya, kan banyak jalan menuju Surabaya. Nah, kita harus tahu tuh lewat mana saja kotanya. Nah, dalam transformasi juga begitu, agar kita tahu kita sudah maju, jalan, sudah sampai atau belum, harus ada peta pandunya, atau yang lebih dikenal sebagai istilah roadmap. Ya, itu adalah hal ketiga yang penting. Hal selanjutnya ada keempat adalah harus adanya manusia yang kompeten. Nah, manusia yang kompeten itu ada dua yang diinginkan. Dia harus willing dan able. Dia harus mau dan mampu. Mau bertransformasi dan mampu bertransformasi. Kalau tidak mau, kita berikan motivasi. Kalau tidak mampu, kita berikan pelatihan. Ya, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, harus tersedia sumber daya yang dibutuhkan. Transformasi butuh waktu, butuh uang, butuh informasi, butuh fasilitas, butuh sarana prasarana, yaitu semua harus tersedia. Kalau tidak, transformasinya mandek. Ya, nah itu ada sumber daya yang dibutuhkan. Berikutnya, orang itu baru kerja akan semangat, orang itu bertransformasi akan semangat kalau adanya insentif yang menarik. Apa yang saya dapatkan jika saya bertransformasi? Nah, orang suka salah. Kalau dengar kata insentif, langsung pikirannya pasti dikasih uang. Belum tentu. Tidak harus selalu gajinya naik atau dikasih uang bonus. Insentif itu bisa misalnya apa? Dapat cuti tambahan. Ya, atau kenaikan pangkat lebih cepat. Atau mungkin dia boleh pulang lebih cepat dari awak pada orang-orang yang lain. Begitu ya? Nah, atau dia dapat liburan ekstra. Nah, itu insentif-insentif kecil-kecil yang bisa merangsang orang untuk bisa bersama-sama melakukan transformasi dengan penuh semangat. Ya. Jadi kalau kita ulang dari yang pertama, apa saja sukses faktornya? Yang pertama, komitmen dari perusahaan, dukungan dari pemangku kepentingan, roadmap yang jelas, manusia yang kompeten, sumber daya yang tersedia, dan adanya insentif yang menarik. Nah, kalau salah satu dari komponen ini tidak ada, biasanya akan mengganggu terjadinya transformasi yang diinginkan. Contohnya, misalnya tidak ada roadmap, nanti itu biasanya nyasar kemana-mana, nggak jelas tujuannya kemana. Atau nggak ada insentif, transformasinya berjalannya jadi lambat sekali. Ya, atau tidak ada dukungan dari pimpinan, iya nggak akan maju itu kehendak transformasi orang pimpinannya aja cuek, gitu ya. Atau misalnya tidak ada sumber daya yang dibutuhkan, ya berhenti transformasinya karena tidak diberikan waktu, tidak diberikan uang, tidak diberikan sarana prasarana, ya dia pasti akan berhenti. Demikian juga kalau misalnya dalam transformasi itu para pendukungnya tidak mendukung pimpinannya. Jadi pimpinan
sendirian aja itu board of director atau direksi sendirian, sosialisasi, membangun motivasi, tapi yang lain tidak tertarik untuk melakukannya, maka transformasi itu pun akan terganggu. Selamat bertransformasi, terima kasih.